Baik, untuk simulasi dari plan stress analysis akan dijelaskan oleh saya, Azhara Putri Fatwali. Nah, untuk memulai dari plan stress analysis ini, kita buka Workbench ANSYS, lalu menekan Static Structural. Di sini kita ubah aja jadi plan stress. Lalu terbukalah geometri ya, karena kita mau mengumpamakan si batang yang bakal kita analisis ini secara dua dimensi, kita ubah analisis type-nya sebagai 2D. Lalu kita buat geometrinya dengan menggunakan space clamp geometry. Kita tunggu, nanti space clamp-nya akan terbuka, yang mana nanti kita bakal membuat geometrinya. Nah, baiklah, ini sudah terbuka. Ini bisa dilihat X, Y, dan Z. Ini bisa 3 dimensi juga, tapi karena kita mau hanya 2 dimensi, kita ganti plane-nya dan perspektifnya menjadi X dan Y. Nah, untuk menggambarkan batang, kita buat berbentuk persegi panjang saja. Cukup diklik, kita masukkan ukurannya, panjangnya berapa, dan tingginya mau berapa. Nah, di sini saya masukin 2000 mm untuk panjang dan tingginya 200 mm. Terbentuklah sebuah batang, lalu karena nanti itu bakal dianalisis dan diberikan sebuah force ataupun gaya yang menekan si batang ini, kita perlu nge-split batang untuk membuat area mana yang bakal nanti diberikan force-nya dan mana yang tidak. Seperti itu. Nah, nanti ini kita bagi menjadi 3. Nah, jadilah seperti ini dengan ukuran di sebelah kiri 900 mm dan di sebelah kanan 900 mm. Nah, yang bagian tengah ini, yang bagian oranye, ini bakal mengalami suatu deformasi ketika nanti diberikan sebuah gaya ataupun force. Di space clamp cukup kita save, lalu kita close. Oke, kita close. Lalu kita mulai pemodelan menggunakan mekanik ANSYS. Kita pencet model ini, kita edit. Lalu nanti bakal muncul yang namanya mekanik ANSYS. Nah, ini sudah mulai terbuka dari mechanical ANSYS-nya. Baik, sudah terbuka mekanik ANSYS-nya. Lalu kita bisa mulai dengan mengecek geometrinya. Di sini kita klik geometri. Dan 2D behavior-nya kita harus mastiin ini plan stress, karena kita menganalisis plan stress-nya. Oke, lanjut. Kita ke surface. Nah, di sini thickness. Karena kita menerapkan di microelectromechanic system, dan ukurannya tidak mungkin mencapai 1 meter, jadi kita secara realitanya kita masukin 0,1 meter ataupun 100 mm. Dengan assignment-nya structural steel. Karena ini udah aman, kita tutup, kita pindah ke mesh. Mesh ini adalah pemetaannya. Nah, jadi kita perlu sizing terlebih dahulu. Jadi sizing ini kita menggunakan geometri. Nah, di sini ada warna kuning. Nah, ini kan terbagi menjadi 3 bagian. Kita perlu menggabungkan ketiga bagian ini dengan mengkontrol dan klik di bagian-bagian yang ingin digabungkan. Nah, kita apply. Nah, di sini udah berubah warnanya, terus elemen size-nya kita ubah menjadi 0,05 atau 50 mm. Lalu setelah face sizing kita mau menerapkan method. Kita klik lagi bidangnya, kita apply. Nah, di sini metodenya kita menerapkan multizone quad tree. Nah, jadi nanti ketika mesh-nya di generate itu bakal bagus ketika nanti mengalami suatu deformasi. Karena kalau misalkan nanti cuma quadrilateral ataupun triangle, nanti bentuknya hanya quadrilateral ataupun hanya triangle saja. Maka dari itu ini lebih baik untuk diterapkan. Oke, setelah kita masukkan itu, kita generate. Nah, inilah bentuk mesh-nya pada batang sebelum mengalami deformasi. Lalu kita masukkan di sini static structural. Nah, sini kita tinggal masukin aja insert fix support. Nah, kita pilih edge di kanan, kita klik di sebelah kanan, lalu di apply. Lalu kita
add lagi fix support, insert, fix support. Kita edge yang di sebelah kiri. Lalu kita apply. Lakukan hal yang sama, kita mau menambahkan support di sini. Bukan, force. Sini force. Di tengah-tengahnya. Di bagian sini, apply. Nah, di tengah-tengah sini. Ini force-nya kan masih 0. Kita ubah define by-nya, itu by komponen. Nah, karena kita maunya itu, dia menekan ke bawah di sumbu Y. Berarti kita masukin sini, misal kita masukin 20.000 Newton. Nah, dia bakal ke bawah sebesar 20.000 Newton. Lalu, setelah itu kita akan menganalisis melalui solution di sini. Itu kita tinggal masukin aja, insert, deformation total. Kita insert lagi, yang kita perlukan, equivalent strain. Lalu juga kita perlu yang namanya normal stress. Nah, normal stress di sini orientasinya sumbu X. Kenapa? Karena yang diberikan force itu pada sumbu Y-nya saja. Sumbu X tidak berpengaruh. Maka dari itu kita harus melihatnya dari sumbu X. Oke, kita tinggal solve saja. Nah, bisa kita lihat di sini. Dia solving. Nah, bisa dilihat ya, ini bentuk dari total deformasinya. Tadinya lurus, dia mengalami suatu pembengkokan akibat tekanan ataupun bending dari atas ke bawah ataupun dari sumbu Y positif ke sumbu Y negatif. Lalu ini bentuk dari equivalent strain-nya dan juga ini adalah normal stress-nya. Nah, untuk mendapatkan data, kita sebenarnya bisa menaruh prop di sini. Masing-masing props kita taruh di sini. Nah, kita dapat grafik attention-nya dan juga tabelarnya. Akan tetapi, apabila kita mau menaruh props-nya ini masing-masing, itu emang agak lebih ribet. Tapi sebelum itu, kita bakal insert dulu. Insert dulu yang namanya props force reaction dan juga moment reaction. Nah, karena tadi kita udah naruh nih fix support-nya, jadi di force reaction itu di boundary condition-nya itu fix support 1, terus kita tambah lagi force-nya, force 2 itu fix support 2, lalu kita tambah lagi moment reaction dengan fix support 1 dan moment reaction dengan fix support 2. Tinggal kita solve aja. Nah, di sini kita itu ingin mengetahui reaksi dari gaya yang diberikan. Pada di sini kita bisa lihat di bagian bawah. Nah, x-axis atau sumbu X itu mengalami gaya 301,15 Newton sebagai bentuk dari gaya reaksinya terhadap gaya tekan tadi. Dan juga sama di force reaction yang kedua, yang di sebelah kiri, itu bentuk besarnya sama, 301,15, namun berbeda di ininya saja, tandanya saja, negatif dan positif. Begitu juga dengan moment reaction, di sini ada tanda ya, di bagian tengah, itu menandakan bahwa yang berubah di sumbu Z-nya. Hal ini menunjukkan kenapa Z-axis-nya itu mengalami suatu perubahan sebesar 4.978,8 Newton meter, dan juga moment reaction 2-nya juga sama, cuma berbeda di arahnya saja, positif dan negatif. Nah, karena kita mau mendapatkan banyak data di sebelah sini, untuk mendapatkan grafiknya, kita bisa lihat di normal stress yang tadi udah saya jelasin, itu dengan menggunakan prop, yang mana kita taruh satu-satu di sini. Kita taruh satu, satu. Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa, tapi ketika nanti mesh-nya itu terlampau banyak dengan resolusi yang tinggi, jadi pikselnya juga makin banyak, ini tidak efektif. Maka dari itu kita perlu yang namanya cara terkomputerisasi. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat path atau dengan menekan model di sini, kita construction geometry, kita buat path di sini. Path-nya di sini, itu kita rename dulu sebagai midspan.
Nah, di sini membutuhkan yang namanya start coordinate system dan end coordinate system. Ketika tadi kita membuat geometri batangnya, kan itu kan panjangnya 2 meter atau 2000 milimeter. Nah, kita masukin di sini, kita bagi dua, pas di tengahnya. Pas di tengah sini kita bagi dua jadi 1 meter. Nah, untuk Y koordinatnya, yang paling atas ini 0,2 meter atau 200 milimeter. Dan untuk N-nya tetap di 1, karena di tengah ya, di tengah sini. Dan untuk NY koordinatnya tetap 0, karena kita mau di sebelah sini. Oke, kita tinggal balik lagi ke solution, kita insert di sini, kita tinggal stress, normal stress. Di sini muncul normal stress 2. Nah, untuk melihatnya dari midspan tadi, kita ganti scopingnya. Bukan geometry selection, tapi dengan pad. Di sini kita pilih padnya midspan, dan tinggal di solve. Nah, muncullah gambarnya. Tadinya yang panjang, ini kita spesifik lagi. Sehingga kita dapat grafiknya dari besar tekanan dan besar perubahan atau deformasinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini perubahannya. Dan untuk tabular data dan grafik, ini bisa kita, ini adalah panjangnya, dan ini besaran dari tekanannya. Ini bisa kita ekspor. Ini plane stress analysis underscore. Nah, ini nanti bakal tersimpan dalam bentuk Excel. Lalu untuk grafiknya ini bisa kita screenshot aja. Di sini nanti yang bakal masuk ke laporan. Seperti itu. Dan ini adalah untuk bentuk dari batang. Nah, pada sistem mikroelektromekanik itu, kita nggak cuma batang aja. Kita juga bisa menerapkan nih yang namanya berbagai geometri. Nah, selain dari batang, kita juga bisa menerapkan itu di berbagai bentuk geometri. Contohnya ini. Contohnya yang telah dibuat, itu kita buka di space claim lagi, bentuk geometrinya. Nah, ini kita buka di geometrinya kita buka di space claim lagi. Nah, ini bentukannya seperti ini. Jadi, tidak menutup kemungkinan ya, hanya bentuk dari batang saja. Melainkan bentuk seperti ini yang banyak diterapkan di sistem mikroelektromekanik, itu sangat memungkinkan. Nah, setelah itu kurang lebih sama caranya untuk menganalisis. Itu kita mulai pemodelan, kita buka lagi mekanik ansisnya. Nah, setelah kita buka di pemodelannya, ini adalah bentuk dari gear mikro. Nah, di sini itu saya menerapkan fix supportnya. Fix supportnya itu ada di bagian pinggir, di bagian sini, di bagian gerigi-geriginya. Lalu untuk momennya itu di tengah. Kurang lebih sama untuk mesh-nya. Kita tinggal sizing. Sizing lagi. Kita select, apply. Lalu kita tambah method di sini. Kita apply lagi. Di sini multi zone. Sama kayak yang tadi. Lalu kita generate. Nah, kita tinggal tunggu dari nah, seperti ini. Scooping. Nah, sebelumnya kita perlu mengecek ini terlebih dahulu. Yang mana assignment-nya itu perlu yang namanya structural steel. Seperti itu. Jadi dia tidak mengalami suatu error gitu. Kita tambah di sini fix support sudah ditambah ya, fix support masing-masing.
Lalu di sini juga ada momennya. Nah, nanti tinggal kita masukin solution aja. Di sini kita solve. Invalid geometry, mungkin kita masukin dulu ya. Karena tadi udah saya kerjain sebenarnya ini. Kita perkecil dulu. Untuk ininya. Bagian scopingnya kita hide. Kita kecilin ininya. Biar kita bisa bentuk. em, ini kita fix support. Apply. Ini kita perbesar lagi di sini. Apply. Lalu nanti kita fix supportnya itu bakal sebanyak itu. Dan juga untuk momennya kita tinggal select aja. Apply. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah ini kita bakal, nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi tinggal di solve aja nanti. Lalu tinggal di solution. Kita perlu eh namanya kita mencari deformasi ya. Deformasi total, equivalent stress, dan juga equivalent von Misesnya, dan normal stressnya di sumbu X. Kita solve semua. Nah, ini sebenarnya ini untuk ini ya, untuk fix supportnya itu harus masing-masing. Jadi kita harus nambahin di sini satu per satu. Nah, ini kita masing-masing itu harus dimasukin satu-satu biar nanti untuk ketika dianalisisnya itu bakal eh, terlihat gitu dari warnanya. Karena tadi kan di bagian sini aja. Karena tadi nggak di fix support di sini. Nah, setelah dilakukan fix support semua, ini kita mulai lagi di sini. Solutionnya kita solve. Lalu kita lihat, nah di sini kan terlihat ya bagaimana ekivalen stressnya, terus total deformasinya, ekivalen strainnya, dan juga normal stressnya. Seperti itu. Nah, jadi nanti bakal kita ini ya, ini bisa dianalisis bentukannya, dan juga nanti bisa kita kasih, kalau misalkan nanti dikasih juga force, bisa sama kayak batang tadi, kurang lebih sama, hanya saja ini berbentuk geometrinya yang lebih kompleks seperti itu. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.